Kadang penuntut ilmu di tahap-tahap belajarnya akan mendapati permasalahan yang kita kenal dengan masalah khilafiyah. Permasalahan yang diperselisihkan. Permasalahan yang diperselisihkan. Permasalahan yang diperselisihkan ini, ikhwan, ada dua kondisi, ada dua keadaan. Engkau harus tahu permasalahan ini. Permasalahan yang diperselisihkan ini, engkau harus tahu dulu, apakah permasalahan yang diperselisihkan saat ini sebelumnya adalah hal yang disepakati atau tidak. Ini hal antum harus tahu dulu. Ada satu permasalahan khilafiyah yang diperselisihkan di kalangan manusia di zaman engkau. Saat ini diperselisihkan. Maka lihat, apakah di dalam permasalahan ini sebelumnya ada kesepakatan dari salaf? Contoh, demonstrasi. Di zaman ini banyak orang mengatakan demonstrasi permasalahan khilafiyah. Anggaplah hal itu khilafiyah. Kami bersama kalian. Anggaplah kita katakan demonstrasi permasalahan khilafiyah. Tapi ketika kita berhadapan dengan permasalahan khilafiyah, tahap awal dan langkah awal kita bersikap, kita harus tahu dulu apakah permasalahan khilafiyah saat ini sebelumnya ada kesepakatan atau tidak. Maka kita lihat hukum demonstrasi. Di zaman ini sebagian orang katakan khilafiyah, tidak masalah. Tapi tahap awal, langkah awal ketika kita berhadapan dengan permasalahan khilafiyah, kita lihat ada kesepakatan sebelumnya atau tidak. Maka kita dapati ternyata ada kesepakatan bahwasanya tidak boleh seseorang memberontak kepada pemimpinnya, baik pemimpin yang zalim, selama ia bukanlah pemimpin yang kafir, selama ia adalah seorang yang muslim. Tidak boleh bagi seorang pun untuk memberontak kepadanya dan keluar dari ketaatannya, baik dari sisi ucapan ataupun amalan, apatah lagi keyakinan. Dan ini kesepakatan. Khilaf ini muncul, perselisihan ini muncul di zaman belakangan. Tapi di zaman sebelumnya, dari zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in, didapati ada kesepakatan di situ. Maka ketika kondisinya seperti ini, maka kita beralih kepada kesepakatan sebelumnya dan tidak melirik kepada perselisihan di zaman ini. Begitu orang bersikap. Begini pijakan kaki seorang penuntut ilmu, bahkan begini pijakan kaki seorang muslim. Ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan khilafiyah, ia harus tahu apakah permasalahan khilafiyah ini sebelumnya ada ittifaq, ada kesepakatan. Jikalau ada, maka jangan melirik kepada khilafiyahnya, tapi liriklah kesepakatan di zaman sebelumnya. Ini tahap yang pertama dan kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jikalau engkau dihadapkan pada suatu permasalahan khilafiyah dan engkau tidak mendapati bahwasanya di zaman sebelumnya ini ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan di zaman sebelumnya, maka caranya engkau harus melihat ada tidak dalil yang mengisyaratkan tentangnya. Ada tidak dalil yang mengisyaratkan tentangnya? Jikalau ada, maka berpegang teguhlah dengan dalil. Jikalau di permasalahan khilafiyah itu yang sahih dalilnya cuma satu, maka berpegang teguhlah dengan dalil ini. Tapi jikalau di dalam permasalahan khilafiyah itu ada dua dalil yang sama-sama sahih, maka kita berpegang teguh dengan dua dalil tadi dan tidak membuat dalil yang ketiga. Jikalau di dalam permasalahan khilafiyah itu ada tiga ucapan, yang dimana tiga ucapan itu semuanya memiliki dalil, maka kita berpegang teguh pada tiga ucapan tadi itu dan tidak membuat ucapan yang keempat. Begitupun seterusnya. Pada kondisi ada tiga ucapan ataupun ada dua ucapan, maka lihat yang mana dalilnya yang paling kuat. Yang mana yang dalilnya yang paling kuat, engkau teliti. Setelah engkau teliti, berdoalah dengan doa tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepadamu petunjuk bahwasanya apa yang engkau pilih ini adalah ucapan yang paling mencocoki keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara orang bersikap. Ketika ada perselisihan di kalangan salaf sebanyak dua ucapan, maka jangan engkau membuat yang ketiga. Kalau cuma ada tiga, jangan engkau membuat yang keempat. Kalau cuma ada empat, jangan engkau membuat yang kelima. Karena engkau tidaklah lebih pintar daripada salaf. Dan engkau tidaklah lebih memahami daripada salaf.
Maka begitu orang bersikap, begini metodenya, begini konsepnya yang diajarkan oleh salafun as-salih rahimahumullahu jami'an.